Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Bab 929 Anomali. Gelombang kejut dari para kultivator Nash Chainsaw tingkat tinggi saling bersilangan dan seketika menghancurkan seluruh aula menjadi reruntuhan. Yao Qingyu terjebak di tengah dan tidak punya cara untuk menghindarinya. Beberapa energi pedang menghantam tubuhnya, merobek jubahnya hingga hancur dan memperlihatkan jubah pendeta yang dikenakannya di bawahnya. Ini awalnya adalah jubah pelindung dewa tertinggi pembunuh hati, yang berasal dari seorang bodhisattva agung. Kemudian, jubah itu terbelah menjadi dua oleh mutiara petir penghancur dunia, dan beliau menjahitnya menjadi pakaian dalam dan kemeja yang dikenakan dekat tubuhnya. Kecuali jika itu gelombang kejut supreme, itu tidak akan melukainya. Dengan jubah yang melindunginya, Yao Qingyu dengan cepat menembus kehampaan dan berteleportasi beberapa kali. Tidak lama kemudian, dia berhenti di luar kota Xiayao. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, seseorang dapat merasakan gelombang kejut dahsyat dari pertempuran antara kedua pihak, yang masing-masing menyebabkan kerusakan dahsyat pada kultivator Nash Chainsaw. Sungguh wanita yang kasar. Yao Qingyu bergumam sesuatu dan berganti pakaian baru yang telah robek-robek akibat energi pedang. Tiba-tiba, dia melihat banyak aura kuat berkumpul di Istana Bebas dan tak terkekang. Semua itu adalah para ahli Istana Bebas dan tak terkekang yang sangat kuat yang telah merasakan keributan dan bergegas memberikan bantuan. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Apakah wanita yang kasar ini bertindak sembrono, tanpa mempedulikan konsekuensinya? Kau berani menerobos masuk ke Istana Bebas dan tak terkekang hanya dengan 9 makhluk triple decay manusia surgawi? Apakah kamu benar-benar berpikir Istana Rekreasi hanya memiliki 2 makhluk tertinggi? Dia sudah bisa meramalkan nasib putri yang jahat itu. Setelah berpikir sejenak, dia bangkit untuk pergi. Perseteruan antara kedua pihak bukanlah urusannya, jadi dia seharusnya tidak ikut campur. Namun, pada saat ini, pertempuran di dalam istana tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan tekanan mengerikan, lebih tinggi dari kekuatan tertinggi tetapi sedikit lebih rendah dari alam suci, meletus. Ekspresi Yao Qingyu sedikit berubah. Ini, sebuah jimat suci. Meskipun karena usianya, performanya sudah tidak seunggul dulu, namun tetap saja sangat menakjubkan. Saya tidak tahu siapa yang menggunakannya. Pada saat yang sama, aura yang melemah dengan cepat menghilang dan melesat ke kejauhan. Awalnya dia mengira pria itu adalah gadis jahat, tetapi ketika Yao Qingyu melihat lebih dekat, pupil matanya menyempit tajam. Sebenarnya ini adalah Butterfly Supreme. Bajunya berlumuran darah merah, dan kemanapun dia pergi, langit tampak berlumuran darah. Yao Qingyu terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa dialah yang melarikan diri setelah terluka? Menatap ke arah Istana Bebas dan tak terkekang, wanita jahat itu, bersama dengan 9 rasi bintang Xuan Nu yang perkasa, mengejar mereka dengan pedang di tangan. Di belakang mereka juga mengejar seorang pria yang memegang pedang panjang berlumuran darah, dengan ekspresi dingin. Dia tak lain adalah Sang Maha Pencipta Kebebasan. Rumput. Yao Qingyu seketika menyadari bahwa penguasa tertinggi kebebasan telah mengkhianati mereka. Seberapa mematikan pengkhianatan terhadap bangsanya sendiri pada saat paling kritis dalam pertempuran sengit? Dasar bajingan pengkhianat. Yao Qingyu diam-diam menyesal karena tidak mengingatkan DA Supreme untuk waspada lebih awal. Saat ia menyaksikan kecepatan Butterfly Supreme menurun dan ia secara bertahap kehilangan kemampuan untuk menembus kehampaan dan melarikan diri, ia mengertakkan giginya dan mengaktifkan artefak semisakral, mahkota itu, untuk menyembunyikan dirinya. Kemudian, dia menerobos kehampaan dan berteleportasi ke sana, menangkap kupu-kupu agung dalam pelukannya saat kupu-kupu itu kehilangan kekuatannya dan jatuh dari langit. Siapa? Butterfly Supreme secara naluriah melawan, tetapi dia sudah kehabisan tenaga. SSST. Ini aku, jangan berisik, kata Yao Qingyu dengan suara rendah. Butterfly Supreme sangat terkejut, tetapi merasakan kehadiran pengejar, dia mendorong dada Yao Qingyu. Jangan khawatirkan aku, ayo pergi. Dengan begitu banyak pengejar dan seorang makhluk tertinggi di antara mereka. Apakah Yao Qingyu sudah gila? Yao Qingyu tidak banyak bicara. Dia melompat kembali ke tanah, menghilang ke dalam gang, dan kemudian menyembunyikan seluruh keberadaannya. Istana Xiayao dipenuhi oleh para ahli bela diri, dan berbagai fluktuasi energi muncul tanpa henti. Bagi mereka, bersembunyi di kota yang ramai dan mencoba menemukan mereka seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Wus! Aura kuat dari kultivator Nash Chainsaw meraung masuk dan melayang di atas mereka. Itu tak lain adalah putri yang jahat, Sang Maha Agung, dan orang-orang sepertinya. Bersembunyi?
Gadis jahat tertinggi menyipitkan matanya, melihat sekeliling sambil mencoba merasakan aura jubah kupu-kupu tertinggi. Namun, aura kacau yang mengelilinginya mengaburkan penilaiannya. Sekalipun jubah kupu-kupu agung memancarkan aura yang samar, dia akan kesulitan mendeteksinya. Desir. Sang penguasa tertinggi kebebasan mengejarnya, pedang di tangan, wajahnya serius. Di mana dia? Dia diracuni oleh racun hukum yang telah kuberikan, dia tidak akan hidup lebih dari waktu yang singkat. Mustahil baginya untuk masih bisa bersembunyi dan menyembunyikan diri. Pasti ada seseorang yang menyelamatkannya. Memikirkan hal ini, ekspresinya berubah muram, terutama karena banyak tokoh berpengaruh terus bermunculan dari arah istana bebas dan tak terkekang. Mereka semua adalah tokoh-tokoh berpengaruh dari tahta bebas dan santai yang datang untuk menyelamatkan. Jika mereka mengetahui bahwa dialah yang membunuh pemimpin tertinggi berbalut kupu-kupu, maka tidak akan ada tempat baginya di kursi bebas dan tak terkekang. Sebaliknya, jika mereka dapat menyingkirkan pemimpin tertinggi kupu-kupu sebelum mereka tiba, dia akan menjadi penguasa tunggal kursi bebas mulai saat itu. Wanita jahat itu menoleh dan meliriknya dari samping, matanya penuh penghinaan, betapa kejamnya pria ini. Meskipun Supreme Butterfly Dress memperlakukanmu dengan sangat baik, kau tetap mengkhianatinya. Dia datang ke sini hanya untuk membalas dendam dan mencuri relik Buddha dari sang kupu-kupu agung. Mereka bahkan tidak pernah menyangka akan mampu membunuh penguasa tertinggi berbalut kupu-kupu di istana bebas dan tak terkekang. Tanpa diduga, selama pertempuran, Supreme yang bebas dan tak terkekang tiba-tiba menusuk Supreme kupu-kupu dari belakang dengan pedang yang diresapi dengan hukum racun yang sangat kuat. Ini jelas merupakan rencana yang telah dipikirkan sebelumnya. Sang makhluk tertinggi yang riang gembira itu mencemooh, apa yang bisa kulakukan? Aku sudah mengungkapkan kepadamu rencanaku untuk bergabung denganmu demi membunuh Supreme Butterfly. Begitu dia mengetahuinya, aku pasti akan mati. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain menyerang duluan. Tidak ada rahasia yang bisa tersembunyi selamanya. Sekarang setelah putri jahat itu mengetahui rencananya, sulit untuk menjamin bahwa orang lain tidak akan mengetahuinya. Masalah ini pada akhirnya akan sampai ke telinga Raja Kupu-Kupu. Jadi untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak punya pilihan selain bertindak terlebih dahulu. Tepat saat itu, putri yang jahat, Sang Maha Agung, tiba, memberinya kesempatan, yang langsung dimanfaatkannya tanpa ragu-ragu dan ia pun menghabisinya. Di gang itu. Setelah mendengar seluruh cerita, mata Phoenix Supreme Butterfly melebar, dipenuhi amarah, ketidakpercayaan, dan yang terpenting, kesedihan. Dia menundukkan kepala, dua garis air mata mengalir di pipinya, bercampur dengan darah dan busa di wajahnya. Yao Qingyu mengulurkan tangan dan menangkap dua tetes air mata. Kita tidak bisa membiarkan darahnya tumpah ke tanah. Begitu berada di luar jangkauan efektif mahkota rambut, tetesan darah ini seperti bulan di langit malam bagi persepsi iblis tertinggi. Mustahil untuk tidak memperhatikannya. Barulah saat itulah Butterfly Supreme menyadari bahwa hilangnya ketenangannya akan melibatkan Yao Qingyu, dan dia segera menyeka air matanya. Lalu dia mengulurkan jarinya, menusuk dadanya untuk mengeluarkan sedikit darah, dan menulis di telapak tangannya yang lain. Kau ingin memperingatkanku sebelumnya, bukan? Yao Qingyu menghela napas pelan, mengangguk lembut, dan menulis dengan darahnya. Ini salahku. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Sang Maha Pencipta kebebasan akan begitu kejam dan tanpa ampun. Dia begitu cepat dan tegas mengkhianati saya, bahkan sampai membunuh saya. Dia Supreme menggelengkan kepalanya dan menulis dengan getir, aku sudah terlalu memanjakannya. Karena ingin bergabung dengan Sang Maha Pencipta kebebasan untuk menghalau dunia luar, Yao Qingyu akhirnya ragu untuk berbicara, menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata apapun yang dapat memutuskan hubungan mereka. Yao Qingyu menulis, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu keluar dari masalah. Sang kupu-kupu agung merasa bersyukur sekaligus bimbang. Orang yang paling menyakitinya adalah orang yang pernah paling dicintainya. Orang yang menyelamatkannya di saat krisis adalah orang asing yang baru sekali ia temui. Dia menulis, mengapa mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku? Bab 930 Pengkhianatan oleh semua. Yao Qingyu meliriknya, kau baik padaku. Sang kupu-kupu agung dipenuhi rasa malu. Dia hanya menyetujui aliansi dengan Yao Qingyu karena kekaguman dan telah memberikan kepadanya semua misi dan jasa pertempuran yang tidak berani dilakukan orang lain. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Dia merasa bimbang dan menulis pesan singkat 2 kata, terima kasih. Jika dia berhasil lolos kali ini, dia pasti akan membalas budi Yao Qingyu dengan setimpal. Saat ini, kesabaran Supreme yang riang itu habis,
dan matanya berkilat penuh amarah saat dia berkata, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Para ahli dari istana Xiaoyao hampir tiba, akan terlambat jika mereka datang. Wanita jahat itu meliriknya dari samping. Apa rencanamu? Sangat sederhana. Mata Sang Maha Pencipta berkilat dengan cahaya yang menyeramkan, orang yang menyelamatkannya pasti tidak melarikan diri terlalu jauh. Kami memindai area ini dengan pola yang luas dan menyapu. Kami yakin akan menemukannya. Mendengar itu, putri yang jahat itu mengerutkan kening. Ada orang di bawah sana. Apakah domain Anda mampu melewati hal-hal tersebut? Kelompok orang ini, tingkat kultivasinya setidaknya berada di 3 tahap kemerosotan langit dan manusia, dan beberapa bahkan berada di 5 tahap kemerosotan langit dan manusia, mencapai tingkat tertinggi. Kekuatannya begitu besar sehingga, bagi mereka yang berada di bawah tahap jiwa yang baru lahir, itu tidak lain adalah kekuatan ilahi. Jika Anda menyapu mereka, mereka akan langsung meledak dan mati. Mungkinkah Sang Maha Pencipta kebebasan memiliki cara untuk melewati orang-orang biasa? Yang mengejutkan semua orang, Sang Supreme yang riang berkata, mengapa kita harus peduli apakah mereka hidup atau mati? Mereka hanyalah sekumpulan semut. Selama sumber daya mencukupi, kita bisa memelihara sebanyak yang kita inginkan. Putri yang jahat dan para bawahannya semuanya mengubah ekspresi mereka. Putri jahat tertinggi menatap tajam ke arah sosok bebas yang tampak seperti pembunuh, dan berkata dengan suara dingin. Kau benar-benar kejam. Mereka semua adalah orang-orangmu sendiri dari kursi Xiaoyao. Sebagai anggota konstelasi Xuan Nu, dia tidak pernah berpikir untuk membantai orang biasa, tetapi yang maha bebas dan tak terkekang tidak menunjukkan belas kasihan. Ungkapan, tidak berperasaan dan kejam, tidak cukup untuk menggambarkan kebejatan orang seperti ini. Sang penguasa kebebasan mendengus, jika seseorang tidak menjaga dirinya sendiri, mereka akan dihukum oleh langit dan bumi. Jika dia tidak mati hari ini, aku akan mati. Bagaimana mungkin aku mempertaruhkan nyawaku karena kasihan pada sekelompok orang yang tidak berguna? Dia selesai berbicara. Dia dengan tegas melepaskan kekuatan dahsyatnya. Wilayah kekuasaannya disebut wilayah kelupaan, yang dapat menyebabkan orang kehilangan kesadaran sementara dan menjadi boneka. Sebelumnya, gadis jahat tertinggi lengah dan terkena serangan dari wilayah kekuasaannya, dan terluka parah oleh Raja Kupu-Kupu tertinggi hingga kehilangan kesadaran, hampir mati di tempat. Namun, ini berlaku bagi mereka yang berada pada tahap jiwa yang baru lahir. Bagi mereka yang berada pada tahap jiwa yang baru lahir dan di bawahnya, ini seperti kekuatan surga. Saat meletus, puluhan jeritan melengking bergema dari tanah dalam radius 1000 kaki. Ini adalah waktu yang cukup untuk berteriak. Setidaknya 1000 orang di bawah panggung Naschen Sol meninggal seketika dalam keheningan. Untungnya, tingkat kultivasinya turun ke tahap keempat dari kemerosotan surgawi. Jika dia mempertahankan tahap kelima dari kemerosotan surgawi, puluhan ribu orang tak berdosa dalam radius 10.000 kaki akan mati. Dia benar-benar gila. Domain tersebut juga menyapu Yao Qingyu dan Butterfly Supreme. Ekspresi Yao Qingyu sedikit berubah, dan dia dengan cepat memeluk kupu-kupu agung rat-rat, menggunakan punggungnya untuk menghalangi wilayah 4 kehancuran langit dan manusia. Dengan suara dengung, alam itu memasuki tubuh. Namun, hal itu tidak memengaruhi kesadarannya. Sebaliknya, api keemasan di atas kepalanya berkobar hebat dan menyerap wilayah tersebut. Sang kupu-kupu agung sangat tersentuh. Ia mengulurkan tangan dan menangkup wajah Yao Qingyu dengan kedua tangannya, bertanya dengan tatapan matanya apakah ia baik-baik saja. Itulah ranah 4 kehancuran langit dan manusia, namun Yao Qingyu mampu bertahan melewati semuanya. Yao Qingyu menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Tatapannya menyapu sekeliling, dan saat dia mendengarkan bagaimana kota yang ramai itu baru saja berubah menjadi neraka yang sunyi mencekam, matanya menajam. Benda sialan itu. Mereka bahkan membunuh rakyat mereka sendiri. Sang kupu-kupu agung juga dipenuhi kebencian, tetapi kemudian merasa sangat bersalah. Melihat Yao Qingyu yang begitu dekat, dia menguatkan diri dan berusaha melompat. Dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi melindungi warga kota Xiaoyao, agar tidak melibatkan Yao Qingyu. Namun, Yao Qingyu menyadarinya tepat waktu, menekannya dengan kuat, dan menulis. Jangan bertindak impulsif. Dia tidak akan berani melakukannya lagi. Karena dia sangat menyadari bahwa wanita jahat tertinggi memimpin kelompok itu untuk dengan cepat menjauhkan diri dari wanita bebas tertinggi. Tampaknya putri jahat tertinggi tidak bingung dan telah memahami niat putri bebas dan tak terkekang tertinggi. Ketika tokoh-tokoh berpengaruh dari kota Xiaoyao tiba dan bertanya siapa yang membunuh penduduk kota Xiaoyao,
akankah Supreme Xiayao mengakui bahwa dialah pelakunya? Jelas sekali mereka akan mencoba mengalihkan kesalahan kepada putri-putri yang jahat itu. Oleh karena itu, alih-alih ikut serta dalam pembantaian tersebut, mereka dengan cepat menjauhkan diri untuk membersihkan diri dari kecurigaan. Seperti yang diperkirakan, serangan domain kedua yang sedang dipersiapkan oleh Sang Maha Penguasa Kebebasan tiba-tiba terhenti. Matanya berkilat, dan dia berkata, "Kau putri yang jahat, apa yang kau tunggu? Mari kita bekerja sama. Temukan Butterfly Supreme secepat mungkin." Wanita jahat itu menatapnya dengan jijik, "Sungguh binatang. Silakan bantai rakyatmu sendiri, kami hanya akan menonton dari pinggir lapangan." Menarik. Wus. Mereka mundur satu demi satu ke pinggiran kota Xiayao, tanpa berusaha menyembunyikan keberadaan mereka. Untuk menunjukkan bahwa semua yang terjadi di kota itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Sang penguasa tertinggi kesenangan menggertakkan giginya, menatap kota kesenangan dengan kebencian yang mendalam. Tapi dia benar-benar tidak sanggup melakukannya lagi. Baru saja mereka berhasil mencoreng reputasi putri yang jahat itu, tetapi jika mereka terus membunuhnya, bagaimana mereka akan menjelaskannya kepada tokoh-tokoh berpengaruh dari tahta kebebasan dan kedaulatan? Jika mereka tahu dialah pelaku sebenarnya di balik pembantaian itu, tidak akan ada tempat baginya di kursi bebas dan santai. Sekalipun sang kupu-kupu agung telah mati, tak seorang pun akan mengakuinya. Namun, haruskah kita membiarkan Diei, Tuhan yang Maha Agung, bertindak sesuka hatinya? Begitu para bawahan dari kupu-kupu tertinggi tiba, dia muncul dan mengangkat tangannya untuk berseru, dan tidak ada seorang pun yang bisa berbuat apapun padanya. Apa yang harus dilakukan? Pada saat itu, Feng Zhenghao adalah orang pertama yang tiba, dan bertanya dengan heran. "Ayah, di mana ibu?" "Aku melihat dia terluka." Ekspresi makhluk tertinggi yang riang itu tetap tenang, tetapi tak lama kemudian matanya berbinar. Butterfly Supreme sangat pandai menyembunyikan identitasnya, tetapi Feng Zhenghao berasal dari garis keturunan Butterfly Supreme, dan dapat sepenuhnya menggunakan teknik rahasia untuk merasakan lokasi ibunya. Namun, hal ini membutuhkan kerjasama dari Feng Zhenghao. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, bahkan Sang Maha Pencipta waktu luang pun tidak bisa lagi menyembunyikannya. Dia berkata, "Zhenghao, ibumu ingin membunuhku, jadi aku harus menyerang duluan. Kamu hanya bisa memilih salah satu antara aku dan ibumu." "Apa?" Feng Zhenghao tidak percaya dan berkata, "Bagaimana mungkin ini terjadi?" Sang Maha Pencipta Kebebasan berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak ada waktu, pilihlah sekarang. Hari ini, ayah atau ibumu akan meninggal. Kamu harus memilih salah satunya." Feng Zhenghao menggertakkan giginya, matanya melirik ke sana kemari dengan cemas. Sebenarnya, dia sudah lama memperhatikan bahwa tatapan ayahnya ke arah ibunya kadang-kadang menunjukkan rasa dingin. Mereka juga menduga bahwa keduanya suatu hari nanti akan menjadi musuh. Dia bahkan sempat berpikir harus memilih di antara keduanya. Aku hanya tidak menyangka itu akan terjadi secepat ini. Oleh karena itu, dia sudah mempertimbangkan masalah ini. Dari segi kekuatan dan status, ibu secara alami lebih unggul. Beliau telah menjadi Yang Mulia Agung lebih dulu dan merupakan pengendali sebenarnya dari tahta bebas dan santai. Ke-9 jenderal dan 108 pahlawan dari kursi Xiayao semuanya setia kepada ibu mereka. Mengikuti jejak ibuku, masa depanku pasti lebih cerah. Namun, kendali ibunya atas dirinya terlalu ketat. Bagaimana dengan putra-putra kaisar lainnya, yang tidak riang dan bahagia, berkeliaran bebas di antara gugusan bintang? Tapi bagaimana dengan dia? Mencuri sedikit sumber daya orang lain akan dihukum berat, bermain-main dengan gadis dari alam jiwa baru akan dibalas dengan pukulan brutal. Ini bukanlah masalah bagi makhluk tertinggi lainnya. Sebaliknya, ayahnya akan selalu mentolerir dan melindunginya. Jelas sekali siapa yang memperlakukannya lebih baik. Sekarang setelah orang tuaku akhirnya bertengkar, jika aku harus memilih, apakah jawaban itu perlu diucapkan?